teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jordan Nugraha. Dan selamat datang kembali di podcast Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi untuk di episode kedua kali ini, saya lagi-lagi mau bercerita seputar kontrakan saya. Jadi kejadian ini terjadi sekitar 2 bulan setelah saya dan teman-teman saya memutuskan untuk ngontrak di rumah ini. Jadi pada malam hari, pada saat itu saya cuma di rumah sendiri karena kebetulan teman saya M. Jafas sedang mudik, terus Jun dan MN juga sedang mudik, dan saya di rumah hanya dengan satu teman saya, Willy Isnan, yang kebetulan pada saat itu si Willy sedang keluar. Nah, jadi pada malam itu saya sedang berada di kontrakan sendirian. Saya pada malam itu sedang melakukan kegiatan rutin saya, yaitu ngedit video untuk channel YouTube saya. Saya ngedit di kamar dalam keadaan pintu kamar terbuka, teman-teman. Nah, jadi kejadian ini terjadi sekitar pukul 10 malam kalau saya nggak salah. Ketika saya sedang asik ngedit video, tiba-tiba saya melihat ada sosok di sebelah kanan. Jadi teman-teman biasanya kalau misalkan lihat lurus ke depan pasti bisa lihat ke sebelah kiri atau sebelah kanan juga. Kalau misalkan ada sesuatu, ada orang lewat atau apa, pasti ngerasa dan bisa ngelihat pakai ekor mata. Nah, itu yang saya lakukan pada malam itu. Jadi ketika saya sedang edit video, saya sedang fokus ngedit video, saya tidak sengaja melihat melalui ekor mata sebelah kanan saya ada sesosok tinggi, besar, hitam yang berdiri tepat di pintu kamar saya. Saya merasa sosok itu berdiri sambil melihat ke arah saya. Karena saya takut, saya kaget, akhirnya saya putuskan untuk nengok ke arah kanan. Saya melihat ke arah pintu. Tapi pada saat saya melihat ke arah pintu, sosok ini tiba-tiba menghilang. Sudah tidak ada lagi di pintu. Karena saya takut, karena saya benar-benar pada malam itu saya merasakan kaget dan benar-benar merinding. Saya putuskan untuk menyudahi proses editing video saya. Jadi mungkin karena saya sendiri di rumah ya, jadi saya benar-benar takut pada malam itu karena saya benar-benar melihat melalui ekor mata kanan saya. Itu sosoknya hitam tinggi sedang ngeliatin saya. Akhirnya saya mematikan komputer saya, lalu saya berjalan menuju ke arah pintu. Saya melihat keluar ke arah ruang tamu, namun tidak ada siapa-siapa. Karena memang pada saat itu Willy sedang pergi keluar juga. Akhirnya saya tutup pintu kamar saya kunci, lalu saya mematikan lampu kamar saya. Saya memutuskan untuk tidur. Lalu saya naik ke atas kasur, saya ambil selimut, saya tutupin seluruh badan saya mulai dari kaki sampai kepala, sehingga saya berada di dalam selimut. Saya berusaha buat tidur karena pada malam itu sebenarnya saya belum merasa ngantuk, teman-teman. Tapi karena saya takut, saya merinding, saya merasa ada hal yang tidak beres, akhirnya saya berusaha untuk tidur di balik selimut. Tak lama kemudian, berselang 5 hampir 10 menit, teman saya si Willy pulang. Dia datang sampai di depan kontrakan, dia memanggil-manggil nama saya.
Jordan. Tapi saya pada waktu itu saya tidak menjawab karena saya pikir ya udahlah, saya sudah takut, terus saya sudah mematikan lampu kamar, mending saya diam biar saya cepetan tidur. Akhirnya teman saya Willy masuk ke rumah karena kebetulan dia bawa kunci pintu sendiri. Dia masuk ke rumah, dia berjalan menuju ke kamarnya, masuk ke kamarnya, lalu dia menutup pintu kamarnya. Nah, selang beberapa menit, tiba-tiba ada suara benda jatuh di depan kamar saya. Jadi di depan kamar saya itu ada kulkas, dan di atas kulkas itu ada minyak kayu putih. Dan ternyata yang jatuh itu adalah minyak kayu putih. Saya tidak tahu kenapa minyak kayu putih di atas kulkas saya bisa jatuh dengan sendirinya. Kalau misalkan tertiup angin sangat-sangat tidak mungkin, karena di dalam rumah kemungkinan tertiup angin itu kecil. Nah, kebetulan Willy mendengarkan suara benda itu jatuh, lalu dia keluar kamar untuk melihat apa yang jatuh. Lalu dia melihat ada minyak kayu putih jatuh di depan kamar saya. Lalu Willy berjalan dari kamarnya menuju ke depan kamar saya untuk mengambil minyak kayu putih yang jatuh tersebut. Tetapi Willy melihat minyak kayu putih tersebut tumpah di lantai. Nah, pada saat itu kebetulan di samping kulkas itu ada koper teman saya, koper Jafar. Dan di dalam koper tersebut ada beberapa baju milik Jafar. Nah, kebetulan karena minyak kayu putih tersebut tumpah, Willy berniat untuk mengelap minyak kayu putih tersebut dengan baju milik Jafar yang ada di koper tersebut. Willy lalu mengambil baju di dalam koper, lalu dia menundukkan badan dan kepalanya sembari melap minyak kayu putih yang tumpah di lantai tersebut. Nah, setelah itu saya mendengarkan Willy memanggil-manggil nama saya dengan nada yang tidak biasa. Seperti ini. Jordan, udah tidur. Nah, tetapi saya tetap diam dan tidak menjawab panggilan tersebut karena pada saat itu saya tidak berpikir hal-hal negatif akan terjadi kepada Willy gitu. Lalu setelah memanggil dengan nada seperti itu, Willy lari ke dalam kamarnya lalu mengunci pintu kamarnya. Nah, di situ saya penasaran. Ini Willy kenapa gitu? Dia manggil saya dengan nada yang tidak biasa. Lalu setelah itu dia lari ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya. Ini hal yang tidak biasa dilakukan oleh Willy gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya mikir ya udahlah saya tidur aja. Akhirnya saya tidur dan keesokan harinya kita ngumpul berdua di ruang tamu. Di situ Willy baru menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari tadi. Jadi ketika Willy berusaha untuk ngelap minyak kayu putih yang tumpah di lantai menggunakan baju Jafar, pada saat Willy sedang ngelap sambil menundukkan badan dan kepala, secara tidak sengaja juga Willy melihat sosok hitam tapi menyerupai Jafar berada di sebelah kanan, tepatnya di bawah tangga yang menuju ke lorong kamar atas. Makanya Willy ketakutan dan berusaha memanggil-manggil nama saya supaya untuk menghilangkan rasa takut yang dia alami.
Akhirnya saya juga cerita ke Willy kalau sebelum kejadian itu saya juga melihat sosok yang hampir mirip dengan apa yang dilihat sama Willy. Sosok hitam, tinggi, dan seperti seorang laki-laki. Saya melihat sosok itu di depan kamar saya. Makanya saya bilang ke Willy, saya memutuskan untuk mematikan lampu kamar saya, mengunci pintu, dan berusaha untuk tidur. Jadi pada saat Willy datang itu sebenarnya saya belum tidur, tapi saya pura-pura tidur karena posisi saya sangat-sangat takut dan merinding gitu. Dan setelah kejadian itu ternyata benar. Memang saya dengan Willy melihat sosok yang sama. Sosok hitam, tinggi, yang menyerupai seperti seorang laki-laki. Ada di bawah tangga. Dan pada malam itu dia menunjukkan keberadaannya kepada saya dan juga Willy. Oke teman-teman, ceritanya untuk episode kedua selesai di situ. Perlu saya garis bawahi, ini kisah nyata berdasarkan apa yang saya alami. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau percaya silahkan, kalau misalkan tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Catatan Merah ini. Semoga podcast ini bisa menemani malam hari kalian, menemani masa-masa suntuk kalian. Kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol follow, like, komen, dan jangan lupa buat bantu share podcast ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di podcast Catatan Merah selanjutnya.